Ini Tommy mau nyanyi apa Mi? Ya Tommy ini dale. Ini rusak kamu. Nah, kenapa begini? Mami dia apa? Nak syukuri mami. Ini udah sadar kikari Allah Ta'ala. Tidak usah pusing. Karena tidak ada yang Allah takdirkan dalam hidup ini kemudian tidak baik. Semua baik. Semua baik. Jadi tidak usah pusing. Terima itu awal bukan akhir. Terima itu adalah ridho. Ridho itu sikap menerima takdir dari Allah dengan lapang dada. Itu ridho. Orang yang ridho itu adalah dia selalu mencari takdir yang lain menurut Allah. Contoh, sakit gigi. Masalah itu. Dan ini sakit yang paling dramatis. Satu-satunya penyakit yang tidak butuh penjenguk. Jadi kalau ada teman macam BKMT sakit gigi, biar ibu ketua, 2 bulan juga ibu ketua tidak pernah datang. Dia bilang, lupa si gigi, hai dia rame-rame kita pergi jenguki. Jangan kita pergi jenguki. Karena sakit gigi itu tidak butuh penjenguk. Karena satu-satunya penyakit yang tidak butuh motivasi sembuh. Kalau penyakit lain kan dikasih motivasi, sabar ki, kuat ki, insya Allah sembuh kita banyak. Orang sakit jangan bicara begitu. Kuat ki, hadapi, insya Allah tidak lama. Bicara ya, sakit gigi, mengeluh, tidak menyelesaikan masalah. Nah begitu, ada bobo, datang sama di dokter karena bilang kalau sembuh baru, pokoknya dia sembuh ke bobo, tiba sembuh nak lupa. Apalagi dia mau cabut, sakit. Dramatis betul itu, kayak sinetron. Terima, karena teriak-teriak tidak menyelesaikan masalah, itu namanya terima. Tapi dia ridho, mencari takdir yang terbaik menurut Allah. Orang ridho dia tidak akan tinggal diam. Dia datang ke dokter gigi untuk menyelesaikan masalahnya. Sampai di depan pintu dokter tertulis, maaf hari ini dokter tidak praktek. Karena sama lagi sakit gigi. Apa dia bilang, kalau kuising ini aja kobon. Itu bahasa stres. Kadek kuising, katanya kuising. Berandai-andai itu adalah bagian daripada kata-kata syaitan karena menyesali yang sudah terjadi. Berandai-andai itu adalah bagian daripada kata-kata syaitan karena menyesali yang sudah terjadi. Tak boleh. Terima saja apa yang terjadi. Ibu suami istri, Pak, yakin sebentar lewat sana nama aja gitu. Tapi suami tetap mau lewat situ. Hak aku kan Ami. Kita susah kayak kalau dia jangan makin istighfar makin saja. Karena sudah takdirnya. Jangan lagi pote-pote. Itu namanya orang yang tidak mampu menerima takdir. Biarkan saja. Jadi terima apa yang Allah sudah takdirkan dalam hidup kita. 3. Jangan mempersulit diri. Karena awal persoalan hidup manusia karena dia kunci kasih susah dirinya. Terkadang terlalu banyak keinginan di luar daripada kemampuan. Gaji suami 3 juta, cicilan 5 juta. Makanya saya bilang, kiat bersyukur yang kedua apa? Berhenti berlebihan mengagumi hidup orang lain. Untuk kehidupan dunia. Berhenti berlebihan mengagumi kehidupan orang lain. Karena terkadang hati ingin meniru dari kehidupan itu. Saya bilang, biasa ada orang cerita, hebat kita wanana, kaani matawana, kalumanya, dimabungan dibala. Tidak bangga aja saya. Paling enak itu kalau kita yang berjuang sendiri dari tidak ada menjadi ada. Apa namanya matawana, matawana kalumanya, nupusingi kamu. Begitulah jalan takdirnya itu orang, rezekinya orang. Kenapa kamu pusing berlebihan mengagumi orang lain? Abdurrahman bin Auf. Tahu Abdurrahman bin Auf? Sahabat Rasulullah yang amat kaya raya. Zakat malnya per tahun kalau dirupiahkan 220 miliar per tahun. Tapi dia pernah nangis dan pernah berdoa, ya Allah miskinkan hamba. Bayangkan orang kaya yang dekat dengan Allah dermawan berdoa minta miskin.
Kita setengah mati menangis minta kaya, dia minta miskin. Ditanya, ya Abdurrahman bin Auf, apa yang menyebabkan engkau berdoa supaya dimiskinkan? Takut di hadapan Allah, terlalu banyak yang harus dia pertanggungjawabkan. Kata Rasul, tidak. Hartamu adalah jalanmu untuk meraih rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak usah khawatir. Kalau digunakan di jalan Allah, bayangkan menangis. Jadi lihat orang di atas mobil, belum tentu dia bahagia. Bisa jadi kita yang tidak punya mobil lebih bahagia daripada yang punya mobil. Dia pusing pikirkan mobilnya cicilannya 35 bulan. Bayar pajak tiap tahun, mana kalau mau diservis. Terasa toning jo pajak kan. Ada nangke. Ku tabung mentong jo pajak. Itu pajak mobil. Jadi di rumah itu ada 3 tabungan. 1 tabungan umroh, 2 tabungan kurban, 3 tabungan pajak. Ini kurban mulai lagi nih. Saya ajarkan sama anak saya. Jadi anak saya kalau ada uangnya sisa 2.000, 5.000, nak kasih masuk di tabungan ini. Karena ini siapa tahu ibu bisa tiru. Saya itu ada prinsip dalam mendidik anak. Tidak semua yang anak saya minta langsung saya turuti. Saya tidak pernah turuti maunya anak langsung cash hari itu. Tidak, tapi saya punya cara yang lain. Kalau dia pergi di mall, kemudian dia mau itu mobil remote, saya cuma bilang, insya Allah nanti kita beli tapi menabung dulu. Uangnya sudah ada, tapi saya kasih tak sedikit-sedikit. Sampai 1 bulan. Ini uang, mau beli mobil remote, ini uangnya 5.000, dia kasih masuk lagi. Jadi tujuannya ini sampai full ini celengan untuk dapat itu mobil remote. Jangan biasakan apa yang anak mau langsung instan kita kasih. Itu cara mendidik anak supaya dia belajar mandiri dari sekarang, sekali uangnya dari kita. Karena dia belum bisa ke perusahaan. Tapi dari kecil kita ajar dia mandiri. Makanya tiap bulan itu saya celengan dibela di tempat sampah. Karena kalau ada maunya pasti dia pikir pasti disuruh dulu menabung. Pasti disuruh dulu menabung supaya ada perjuangan, bahwa tidak segampang itu menggapai apa yang kita mau, butuh perjuangan. Jadi kurban itu saya ajar dari 1 tahun. Jadi kita ini Bu yang tidak berkurban hari ini, kemarin, tolong mulai menabung dari sekarang. Jadi selalu bilang diri kita tidak mampu. Selalu bilang tidak mampu, dia bukan tidak mampu, tidak ada kemauan untuk memampukan diri. Iya, betul. Sebenarnya kita mampu kalau kita mau. Masalah wejainannya kembali basota daripada yang kita pertama 5.500 per hari. Iya, betul. Ya itu. Jadi kita itu banyak mesti kunrahan ini. Kurang nasi yang dia tahu, kurang. Kau bilang kenapa bisa kurang? Berapa ke panitia? Dia bilang 30 lebih. Berapa yang dipotong? 3. Ya ini panitia daripada sapi. Ternyata saya rata-rata lihat masjid, rata-rata yang berkurban namanya di situ bukan orang dalam, saya orang luar. Iya. Saya bilang, kau boleh lalam panitia ya siapa? Memang nih. Iya. Masalahnya susah Ki. Motong ini bikin panitia, nah biar panitia 1 orang tidak ada namanya di dalam. Panitia mau dulu sama pengurus. Nyarin tuh. Ada yang bertanya, tidak ada namanya ketua panitia. Dia bilang dia di luar berkurban. Susah kan tuh. Ikau panitia, nuna kita wera nurusin, nuna dia diurusin. Ini kesalahan masjid selama ini. Sebenarnya masjid bisa sampai 20 ekor kalau hanya panitia saja dengan pengurus. Ya bagi cari orang lain pergi berkurban di sini kan ya, kita tahu masih gini. Naumumkan mah bisa sana mau naumumkan. Para kamu mulai menabung dari 1 tahun, kita 7 orang ki 1 kelompok ki, kita 1 kelompok ki. Banyak lagi pengurus dan rata-rata dia ngasih di duit. Tapi tidak ada bentuk namanya di dalam itu pengurus. Ada yang tahu bagus mesti sampai 20 ekor. Ini rata-rata nama pengurus tidak. Katanya loh. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ini perlu. Jadi saya ada tabungan apa tadi? Tabungan umroh ini baru tahun lalu. Setelah anak saya yang bungsu yang 6 tahun itu protes. Dia bilang begini. Bilang pasawan dan ini. Kita pikir itu yang bawa jamaah tidak bayar. Ang dibayar tuh itu pesawat ke semuanya. Cuma iya minggu hasil umpamanya 40 jamaah pasawan lah minggu poin di halan nampaknya 5 bangunan dari sekarang. Dia bilang jamin umroh ayah haji mau dulu saya. Umroh.
Jadi dikasih tabung. Yang ketiga tabungan pajak karena editor satu. Jadi saya kembali lagi, nggak usah pusing dengan lihat apa yang dimiliki orang lain. Belum tentu di atas mobil dia bahagia. Bisa jadi kita masuk ke di mall, di Manang. Kalau ke motor ikut tayang di Mamin jemput. Apa dia? Santai nih itu. Jangan mempersulit diri, jangan mempersulit keadaan. Karena kemudahan hidup itu dari Allah dan ada di tangan kita. 4. Evaluasi itu istrinya sampai menangis. Kan kalau batal satu-satunya rukun umroh dan haji itu harus pakai wudu adalah tawaf. Selebihnya tidak. Tawaf batal wudu keluar. Sa'i boleh tidak wudu. Iya kan? Tahallul boleh tidak wudu. Di Arafah boleh tidak wudu, berdiam diri. Tapi kalau tawaf harus wudu. Jadi asal baru masuk. Masuk. Kan saya bilang, salat tobat maki saja. Bisa jadi ada yang kita lakukan yang Allah tidak ridho, kemudian Allah ujikan saat ini. Begitu. Belajar evaluasi itu. Jangan suka kambing hitam dengan orang lain. Kan sekali-sekali dia masalah saya tahu salah. Ada tanya dia ada bukan. Susah. Gara-gara ini ada kukaman. Ini suka kambing hitamkan orang lain, belajar di muhasabah diri. Makanya istighfar, berapa kali istighfar dalam sehari? Sama tetangga tidak bisa nahitung. Tidak pernah. Minimal istighfar bisa selesai. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panjang Ustaz, yang pendek astagfirullahaladzim. Panjang Ustaz, astagfirullahaladzim. Terlalu panjang Ustaz, astagfirullah. Masih panjang, asik tidak. Nah, itu artinya. Dan tidak ada lagi BKMT, anggota BKMT yang mengaku dirinya anggota majelis taklim yang selalu bilang astaga. Minimal astagfirullah. Kalau ada yang bilang astaga, bukan anggota BKMT aja. Saya anggota apa ya? Astagfirullah. Belajar evaluasi. Yang kelima, fa idza adamta fatawakkal 'ala Allah. Barulah tawakal. Jadi tawakal itu bukan sekedar berdiam diri. Tawakal itu bukan di awal, akhir. Jadi sedikit-sedikit sudah bilang ini apa nih tawakal. Tawakal itu setelah mengoptimalkan doa dan ikhtiar. Saya kasih contoh karena Ibu Haji baru pulang dari haji. Saya kasih contoh dalam perjalanan sa'i. Saya mau tanya, apakah Siti Hajar itu tidak sempurna tawakalnya? Sempurna. Apa? Dia yakin, dia tidak ragu. Tidak mungkin Ismail mati kehausan kalau bukan Allah yang berkehendak. Makanya saya biasa bilang sama jemaah haji, jangan sekedar putar-putar, jangan sekedar mundar-mandir, jangan sekedar berdiam diri. Dimaknai setiap apa yang kita kerjakan. Sa'i itu ada makna yang sangat luar biasa dalam ini saya mau cerita. Tidak mungkin Ismail mati kehausan kalau bukan Allah yang berkehendak. Tapi kenapa Siti Hajar setengah mati mau naik di atas bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, nanti sini karena kena jadi. Dia tahu kering kerontak. Dia tahu kering tidak ada air, tidak ada pepohonan, tapi kenapa dia berusaha? Padahal dia yakin tidak mungkin Ismail mati kehausan. Yang perintahkan Allah di sini siapa? Yang perintahkan dia meninggalkan anaknya Ibrahim adalah Allah. Kenapa dia naik Safa Marwah, Safa Marwah, Safa? Untuk apa dia cari air? Karena itu bagian daripada tawakal. Usaha dulu, barulah Allah memperlihatkan hasilnya. Makanya saya tempatkan tawakal itu di akhir, di nomor 5. Harus ada dulu ikhtiar. Bukan tawakal yang masuk Alfamart, parkir motor di luar, kunci motor tetap digantung. Ditegur sama tukang parkir, Bu, kunci motor tak apa-apa, ditawakal. Keluar hilang motornya. Kenapa? Salah tawakal. Maunya kunci leher dulu, cabut kuncinya baru bisa bilang tawakal. Ini teh anak-anak paluka kalau kunci kalau lagi aku palat tuh. Apalagi nasi pangan kunci. Siapkan hati yang cocok dengan keinginan dan yang tidak cocok dengan keinginan. 2, terima apa yang Allah sudah takdirkan, kemudian ridho mencari takdir yang lain menurut Allah. 3, jangan mempersulit diri dalam kehidupan ini. 4, senantiasa muhasabah diri.
5. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan semua kehidupan kita kepada Allah setelah mengoptimalkan doa dan ikhtiar dalam kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Engkau yang Maha menatap, Engkau yang Maha menyaksikan, Engkau yang Maha mendengar, berkahi siapapun kami yang hadir di siang hari ini ya Allah. Berkahi majelis ini, jadikan majelis ini menjadi silaturahmi untuk kami yang tidak pernah putus ya Allah. Jadikan majelis ini menjadi penggugur setiap dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadikan majelis hari ini ya Allah menjadi penutup setiap aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, siapapun kami yang hadir hari ini membawa kesulitan yang begitu banyak ya Allah, membawa kesulitan hidup sesulit apapun, rumah tangga, pekerjaan, keluarga, mendidik anak kami ya Allah. Kami mohon sebelum kami keluar dari masjid ini, angkat semua kesulitan hidup kami ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir ya farijal ham ya kashifal gham ya khannan ya mannan. Bimbing kami ya Rabb, angkat derajat kami, tutupi kekurangan kami, hiasi kami dengan kelemah lembutan perangai yang terpuji. Perindah dengan ketakwaan, percantik kami dengan kesehatan yang utuh lahir dan batin. Ya Allah ya Rabbana ya mujibas sa'ilin, jadikan kami hamba-Mu yang selalu bersyukur dari setiap apapun yang Kau titipkan kepada kami. Kami yakin semua yang kami rasakan adalah yang terbaik takdir-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, golongkan kami hamba-hamba-Mu yang selalu meraih rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, maghfirah dan mahabbah-Mu ya Allah. Bimbing kami, tutupi kekurangan kami, berkahi keluarga kami, anak cucu keturunan kami. Hindarkan kami dari kemunafikan, kekufuran, kefakiran, kefasikan, kedurhakaan dan maksiat. Lindungi kami dari bala, mara bahaya, bencana dan semua kejahatan makhluk yang Engkau ciptakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sekaligus saya memohon pamit. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.